Reformasi birokrasi masih menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini, terutama untuk bisa bergerak dengan cepat, efisien, dan tepat sasaran. Kementerian PAN-RB harus bisa membangun sistem dan juga aparat yang berkualitas, yang mampu menjawab kondisi saat ini yang menuntut transparansi, digitalisasi, dan akuntabilitas aparat. Hari ini saya akan berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Inilah Di Balik Layar bersama Valerina Daniel. Halo, selamat pagi Ibu. Apa Selamat kabar? pagi, baik. Terima kasih loh sudah menerima kami hari ini di tengah jadwal Ibu yang pasti padat banget ya Bu ya. Jadi kita ngomong reformasi birokrasi itu ya, suatu isu yang udah lama sekali dibicarakan dan sekarang sudah ada Ibu yang menanganinya. Tapi katanya selain sebagai Menpan RB, Ibu juga punya profesi lain Ibu ya? Sebagai fotografer katanya. Enggak, itu fotografer itu cuman hobi aja. Hobi? Gitu ya. Tapi bukan jadi fotografer menyamar jadi menteri. Oh ya, gitu tapi ya, kebalikan. Enggak, tapi fotografer itu apa, kan sudah lama menekuni hobi itu begitu ya. Jadi untuk releasing aja, untuk seneng. Kita kan kalau sudah motret itu kita melihat keindahan, kita lakukan edit tuh kayaknya nyaman buat saya gitu. Kalau nggak percaya nih, lihat sini pemirsa. Ini bukan lukisan ya, ini fotonya Ibu ya Bu ya? Hasil foto dari saya. Ibu. Oke, bisa diceritain nggak Bu kenapa dapat ide dari mana waktu mau foto seperti ini? Karena terlihat seperti lukisan gitu. Ya. Saya biasanya motret kan bersama-sama komunitas ya. Dan ini foto ini memang kita buat konsep itu, jadi bikin ada modelnya. Ini mahasiswa dari Bandung. Kemudian ini sama adiknya, kebetulan adiknya lagi liburan, jadi mereka mau foto bersama, dan mereka dua-duanya ini orang Bali sebetulnya, yang lama tinggal di Bandung, yang memang lama di Jakarta, mohon maaf, tapi anak ini sekolah di Bandung. Ya sudah, kita bikin foto. Konsep ini menceritakan seorang kakak suruh ngedandanin adiknya lah, gitulah ceritanya gitu. Oke, jadi harus ada kerjasama, kolaborasi antara kakak dan adik. Kurang lebih seperti ya mungkin kalau kita ngomongin soal pemerintahan berarti harus ada yang bantu ya, pemerintah pusat membantu pemerintah daerah, saling kolaborasi gitu ya Bu. Organisasi juga harus kolaborasi. Oh gitu ya. Nah terus, Ibu ini banyak foto-foto, ini foto siapa aja Bu? Ini wall of fame dari semua menteri. Jadi ngelihatnya dari ujung sana. Dari ujung sana. Dari ujung sana itu menteri kita yang pertama, Menpan RB yang pertama. Jadi dari awal tuh Pak Hamengkubuwono ya, kalau nggak salah ya. Pak Hamengkubuwono ya. Terus sampai ada 22 menteri, karena saya memasukkan Pak Mahfud ini, meskipun tapi beliau waktu cukup lama, karena kan Pak Cahyo meninggal dunia waktu itu. Dan yang menarik itu, saya sudah menjadi pegawai Kementerian PAN RB sejak zamannya Pak Sarwono ini. Pak Sarwono, jadi waktu Ibu masuk itu waktu menterinya Pak Sarwono. 17 di tahun 90 itu. Jadi saya tuh ngalamin semua menteri yang ada di sini itu, kecuali Pak Saleh Afif, Pak Sumarlin ya, Pak Emil Salim, sana itu saya nggak ngalamin. Jadi, ya. Ada kurang lebih ada 17 menteri Ibu mengalami ya, dari awal masuk sampai dengan sekarang. Dan sekarang Ibu jadi menteri perempuan yang pertama, dan juga dari internal atau dari dalam birokrasi sendiri. Gimana rasanya Bu? Ya tentunya kan pertama-tama kan saya diberikan kesempatan untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas. Kalau dulu kan saya di sini kan saya jadi eselon 1, pernah jadi deputi kelembagaan, pernah jadi staf ahli hukum, pernah jadi deputi kelembagaan cukup lama. Kemudian saya juga menjadi sekretariat kementerian, dan saya kira dulu kan hanya bekerja skopnya hanya untuk lingkup eselon 1 gitu ya. Sekarang saya harus memahami secara lebih luas, dan saya melihat ini sebagai suatu kemanfaat. Presiden memberikan saya peluang untuk memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat. Itu aja, kepada birokrasi. Ya. Jadi ini sesuatu yang spesial, perempuan pertama dari internal juga. Jadi pasti ada sesuatu mungkin yang berbeda akan Ibu kontribusikan. Kira-kira kalau dari 17 menteri itu menurut Ibu apa pelajaran utama yang Ibu dapatkan? Masing-masing menteri itu punya program yang berbeda-beda. Tetapi yang paling penting itu mereka memberikan fondasi
yang kuat untuk reformasi birokrasi. Karena pada zaman itu tuntutannya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa menteri ini paling baik bagi sana tidak. Tapi pada masa itu, pada masa kalau kita membangun bangunan itu, kita bikin fondasi batu-batu dulu dan sebagainya. Jadi ini masing-masing zamannya ada yang membangun bagaimana kebijakan awal memahami apa reform itu gitu ya. Kemudian juga setelah itu bagaimana transformasi kepada layanan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Gitu. Jadi mana yang menurut Ibu pengalaman yang paling luar biasa itu di bawah menteri siapa yang benar-benar memberikan sesuatu yang membekas sampai dengan saat ini? Pertama tentunya karena saya kan baru pertama kali bekerja itu dengan Pak Sarwono. Pak Sarwono ini dia punya satu program yang saya selalu ingat betul, dia 8 program pemacu pendayagunaan aparatur negara. Jadi disinilah titik awal orang melihat bahwa Kementerian Pan-RB itu bukan sekedar human resource HRD-nya pemerintah, tetapi berbicara mengenai bagaimana memperbaiki tata kelola. Itu saya masih pegawai baru gitu ya. Nah terus setelah itu dilanjutkan dan yang berikutnya lagi karena setelah itu ada Pak Azwar Abu Bakar, beliau itu yang lainnya terus melanjutkan ya beberapa hal, tapi yang menurut saya paling signifikan Pak Azwar Abu Bakar itu membuat rekrutmen yang transparan untuk rekrutmen ASN. Sebelumnya nggak ada yang sebelumnya kan masih ada calo-calo dan sebagainya gitu. Jadi, nah begitu Pak Azwar Abu Bakar bersama-sama dengan Profesor Eko Prasojo, Profesor Eko Prasojo dia membuat pola rekrutmen yang sangat-sangat terbuka begitu. Bisa dikatakan itu sesuatu yang mungkin yang paling membekas di Ibu, atau sebenarnya ada pelajaran terbaik yang bisa kita ambil dari 17 menteri yang Ibu pernah habis ini? itu karena kita akan fokus kepada masyarakat, Pak Asman Abnur ini mengembangkan yang namanya mall pelayanan publik, mengenalkan mall pelayanan publik, jadi mendekatkan masyarakat. Ini yang fondasi-fondasi ini terus saya gaungkan. Gitu ya, saya dekatkan. Nah, yang paling menarik ini terus di fondasi ini diteruskan oleh kementerian yang lain. Kemudian Pak Azwar Anas itu karena beliau adalah mantan bupati di Banyuwangi dan beliau kan punya inovasi yang sangat-sangat banyak, sangat konsen terhadap transformasi digital. Begitu. Jadi sekarang layanan-layanan yang dulu sudah dibuat oleh Pak Asman Abnur untuk mengintegrasikan layanan, kemudian kita kembangkan menjadi transformasi digital. Jadi menurut saya harus melanjutkan fondasi-fondasi bagus-bagus tersebut gitu. Jadi buat saya meskipun menterinya baru, tidak harus menteri yang karya menteri yang lama itu kita hilangkan karena banyak sekali yang harus kita teruskan. Gitu. Makanya kita bisa lihat sekarang tuh programnya ada digitalisasi, ada perekrutan ASN yang lebih terbuka, transparan, ada MPP juga ya Bu. Dan itu semua ternyata Ibu dapatkan karena sudah mengalami mungkin di bawah naungan dari 17 menteri tadi itu Bu ya. Oke, nah kita akan bahas lagi nih. Kira-kira kalau sebagai menteri perempuan pertama, gebrakannya apa nanti Bu kira-kira? Nanti kita cerita lebih panjang lagi gitu ya nanti. Oke, kita ke dalam dulu ya Bu ya. Baik. Ibu, tadi kan kita sudah bicara bahwa Ibu adalah sosok perempuan pertama sebagai Menpan RB dan juga orang yang memang dari dalam ya. Jadi tahu banyak sekali hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya dan berhasil, dan menurut Ibu harus dilanjutkan yang bagus itu. Seperti misal tadi digitalisasi, kemudian juga ada reformasi birokrasi yang secara terbuka dijalankan. Setelah setahun menjalani posisi sebagai Menteri Pan RB, apa capaian yang menurut Ibu paling signifikan? Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kementerian yang lain gitu ya, Kementerian Pan RB itu harus bekerja terlebih dahulu dibandingkan kementerian yang lain. Oh, kenapa? Karena pertama-tama kita harus mendesain struktur organisasi untuk
masing-masing kementerian. Iya. Jadi Karena banyak kementerian baru juga soalnya kan Bu ya. kementerian yang baru. Pemisahan dari yang lama jadi, juga. Kenapa saya bicara struktur itu? Karena saya harus memetakan peta keuangan. Dulu kan ada 34 kementerian. Kemudian juga di undang-undang kementerian itu ada sekitar 47 urusan pemerintahan. Jadi saya harus petakan betul siapa mengerjakan apa. Karena itu adalah dasar dari Perpres yang harus saya keluarkan. Atau misalnya yang sudah saya siapkan presiden lah yang tanda tangan, tentunya bukan saya keluarkan, artinya harus Perpres yang saya siapkan. Jadi itu yang pertama kali harus kita kerjakan. Jadi kita sudah mengeluarkan sekitar 69 peraturan presiden, termasuk bagaimana tata kelolanya, siapa menteri mana tuh harus bekerja sama dengan siapa, itu kita fungsi itu pindah kemana, orang ini pindah kemana, itu kita siapkan betul. Oh, gitu. susah ya, berarti kan harus tahu tuh siapa orangnya, tugasnya apa, terus supaya nggak tumpang tindih gitu kan Bu ya. Jadi susah nggak Bu? Sebenarnya kan gini, sebenarnya kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang gampang, bukan ya. Tetapi memang kita perlu ada analisis yang teknokratis betul gitu ya mengenai hal tersebut itu. Jadi memang dari sebelumnya kita sudah siapkan memberikan masukan kepada calon presiden itu analisis Jadi sebelum dilantik pun ataupun sebelum pemilu sudah ada dialog dulu sebelumnya bahwa kalau memang mau membentuk kementerian sejumlah ini apa yang harus dilakukan bukan itu udah dialog, tetapi Kementerian PANB memang punya kewajiban untuk memberikan rekomendasi kepada presiden yang baru. Karena presiden baru kan tentunya sudah ada program yang akan dibuat gitu kan. Kita sesuaikan, kita berikan kajian teknokratisnya. Jadi harus terukur membuat organisasi itu. Nah, ketika presiden menentukan ada 48 kementerian gitu ya, maka kita langsung kita sudah gampang karena kita sudah ada kajian teknokratisnya. Itu siapa yang mengerjakan apa gitu. Jadi kita nggak susah lagi misalnya satu kementerian dibagi 3 kementerian itu kita udah tahu bahwa ini akan mengerjakan ini dan mengerjakan mana saja gitu. Nah, jadi yang sekarang dihasilkan tuh sudah diperhitungkan masak-masak bahwa ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini. Betul begitu ya. Nah, jadi setelah itu kita membuat rancangan Perpresnya, kemudian kita memastikan bahwa antar kementerian itu bisnis proses itu harus jelas. Jadi karena kan memang selama ini bagaimana yang terjadi sebelum ini? Ya selama ini sih kalau 34 kementerian yang sebelum zamannya pemerintah sebelumnya kan sudah berjalan, sudah tidak ada persoalan. Tapi begitu yang baru ini harus dipetakan lagi kan. Nah ketika kita petakan lagi misalnya saya kasih contoh, misalnya Kementerian Pertanian dengan Kementerian PU, itu mereka sama-sama berbicara irigasi. Kementerian Pertanian itu berbicara irigasi tersier, tapi yang membangun irigasinya itu kan Kementerian PU. Itu harus didudukkan bersama-sama. Kapan mereka harus duduk sama-sama? Sehingga kita mengatakan, maka ketika membuat irigasi dia harus berkoordinasi dengan Menteri Pertanian atau Pertanian kalau mau membutuhkan harus berkoordinasi. Jadi kita tautkan. Jadi kalau istilahnya itu kita connecting the dot-nya. 48 kementerian itu kita connecting. Ini siapa bilang. Demikian juga ketika pariwisata dengan Ekraf kita mana, nah segala macam itu banyak. Awalnya dipisah, digabung, sekarang dipisah lagi gitu ya. Begitu. Dan itu kan nggak gampang karena kita harus betul-betul membuka peraturan perundang-undangan, kemudian kita kaitkan dengan asesita Bapak Presiden. Nah, setelah bisnis prosesnya sudah jelas itu, kita memastikan bahwa pegawai bahwa itu akan diisi oleh orang-orang yang tepat. Maka waktu itu saya keluarkan Kepmennya, Kepmen nomor 15 itu bahwa pada masa itu boleh dilakukan pemilihan penunjukan dengan menggunakan uji kompetensi yang sederhana saja. Jadi boleh. Kalau dulu kan harus dengan sistem terbuka gitu ya. Sekarang kita perpendek supaya dalam 1 tahun ini bisa langsung bekerja gitu. Sehingga begitu menteri itu dilantik, kita sudah bisa keluarkan Perpres organisasinya, dia bisa langsung memilih orangnya, dan itu kami lakukan kurang dari 100 hari, semua menteri semuanya sudah pegang Perpres dan keputusan organisasi masing-masing menterinya, sekaligus juga orang-orangnya. Luar biasa loh, berarti kan ya tadi nggak ngomongin struktur aja loh, termasuk orang-orangnya kan Bu ya, berarti kan juga harus perekrutannya juga harus pas dong ya, nggak bisa sembarangan karena mungkin punya posisi tertentu, tugas tertentu. Jadi dan termasuk juga mungkin kalau yang sekarang tahun ini berlangsung gitu Bu, yang tahun 2024 ini berlangsung, yaitu pembukaan ASN yang besar-besar, itu termasuk salah satu cara Ibu untuk mengefektifkan. Itu beda lagi nih, ini kan tadi kita bercerita yang ini ya, program bagaimana kementerian berjalan, tapi sebetulnya yang perekrutan ASN ini sebetulnya tindak lanjut daripada
keputusan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi pemerintahan sebelumnya sudah menetapkan paling banyak itu selama masa sejarah kita itu sebanyak 2,3 juta. Jadi ini yang paling CASN. banyak sepanjang sejarah penerimaan CSN. Penerimaan 2,3 juta. Terdiri dari sekitar 600 CPNS, kemudian ada untuk sekolah kedinasan, dan yang paling banyak itu adalah 1,7 juta untuk honorer. Jadi kita memang diberikan tugas untuk menyelesaikan tenaga honorer. Karena sebelumnya sudah didata tenaga-tenaga honorer yang sebelumnya sudah direkrut oleh instansi pemerintah begitu, dan mereka kan menuntut untuk diangkat, dan kita sudah siapkan bahwa memang 1,7 itu memang disiapkan untuk menyelesaikan tenaga honorer. Dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu sudah kita selesaikan Oktober kemarin. Gitu ya, CPNS dan P3K. Gitu. Iya, karena kan mungkin banyak orang yang masih belum terlalu tahu bagaimana sistem perekrutannya sebenarnya ya. Apalagi tadi Bu mengatakan ada tenaga honorer yang mungkin di Pemda-Pemda masih banyak yang melakukan atau mengimplementasikan strategi seperti itu. Nah, apakah Ibu ada evaluasi terhadap perekrutan yang kemarin dilakukan ini? Ya. Pertama, untuk yang tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, bukan hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20, sejak tahun 2005 sebenarnya instansi pemerintah tidak boleh lagi mengangkat honorer. Itu PP-nya sudah jelas, sudah tidak diperbolehkan lagi. Tapi kan mereka terus mengangkat, sehingga kami memang akhirnya kita meminta datanya, dapatlah sekitar 1,7 juta, itulah yang kita ini. Karena Undang-Undang Nomor 20 juga kita sudah memerintahkan supaya tidak boleh ada pengangkatan. Nah, makanya kita selesaikan kemarin begitu. Yang tenaga honorer menjadi P3K. Gitu. Kalau menurut Ibu, setelah dijalani prosesnya yang besar ini, apa tantangan terbesar untuk bisa menentukan ataupun menyiapkan ya orang-orang atau aparat yang akan bekerja di pemerintahan ini dengan tadi tiba-tiba langsung dibesarkan jumlah kementeriannya gitu. Apa tantangan terbesarnya? Sebenarnya kalau organisasi besar itu karena memang Presiden kan sudah memperhitungkan tantangan yang harus dilakukan, karena memang organisasi itu tidak harus membuat organisasi itu kecil berarti itu efisien, tapi besar juga bisa. Itu artinya besar itu artinya begini, bahwa memang organisasi harus disesuaikan dengan visi, misi, dan strateginya. Jadi memang ada suatu masa memang diperlukan organisasi besar, tapi satu masa juga organisasi harus dikecilkan supaya efisien. Nah, tantangannya tentunya kita harus memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih antar instansi, itu harus dilakukan. Dan kita harus memastikan bahwa dengan besarnya organisasi ini itu harus dilakukan secara seirama. Nah, makanya Menpan itu kan kalau dalam perusahaan itu kan seperti COO, Chief Operating Officer sebenarnya. Jadi memastikan organisasinya dijalankan, SDM-nya juga diisi sesuai dengan kompetensinya, tata kelolanya juga dijalankan, kemudian pelayanan publiknya juga langsung kepada masyarakat, begitu, termasuk memastikan bahwa performance atau kinerja dari instansi pemerintah itu dijalankan. Jadi penting buat saya, buat kita ini semua itu memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih terlebih dahulu gitu ya di dalam karena kalau memang sudah tumpang tindih takut ada ruang kosong juga. Ya, sedang tumpang tindih ada ruang kosong, ada yang tidak mengerjakan. Gitu. Sejauh ini kalau Ibu melihat yang berjalan, sudah efektifkah strategi yang ditetapkan selama ini untuk penataan kelembagaannya dari yang kementerian yang ada saat ini? Ini kan kita baru setahun nih, baru setahun ya. Memang kalau organisasi itu biasanya kita evaluasi setelah 3 tahun. Kalau setelah 3 tahun, kalau evaluasi satu tahun, terus kemudian kita nih nanti orang hanya sibuk untuk membuat organisasi aja gitu ya. Nanti persoalannya itu kan tidak selalu karena organisasi. Bisa karena dia tidak bisa membangun sistem yang baik gitu. Atau tidak menempatkan SDM yang tepat. Nah, kalau itu berarti tugasnya dari masing-masing kementerian ya Bu, untuk tapi kan kita punya itu ya. membuat pedomannya juga. Dari kami membuat pedomannya juga seperti itu gitu ya. Jadi tidak melulu persoalan itu persoalan lembaga. Gitu. Nanti kan Presiden sudah membuat 48 kementerian, jadi masing-masing kementerian harus membuat strategi, karena organisasi itu dibuat sesuai dengan strateginya menterinya masing-masing. Tapi kalau misalnya nanti dirasa, oh kami tuh punya visi baru, ini baru, ya nggak apa-apa kita lakukan perubahan. Gitu. Jadi
itu sangat fleksibel gitu. Ini kan sudah tadi Ibu mengatakan memang nggak bisa dievaluasi karena baru 1 tahun. Tapi kan kita bisa lihat ya Bu dari kinerja saat ini apakah sudah cukupkah konsisten misalnya untuk menjalankan posisi ataupun tugas masing-masing. Apakah sudah tepat sasaran nih Bu? Karena kan kita tahu ada program-program utama dari Presiden yang saat ini ya dijalankan kan ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa geraknya tuh cepat gitu? Karena kan nggak bisa nunggu sampai 3 tahun dong Bu baru evaluasi gitu. Ini kan saya kan tadi bicara evaluasi struktur loh. Evaluasi struktur kan itu ya. Jadi artinya kan evaluasi struktur itu bisa memang kita lakukan biasanya kita lakukan 3 tahun ya supaya dia betul-betul bisa bekerja karena kaitannya dengan masalah kinerja. Sekarang yang kita evaluasi kan yang ini berarti ini kaitannya dengan program yang akan dijalankan gitu kinerja mereka selama ini ya. Kita selalu melakukan evaluasi yang namanya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Kita ada sistem, jadi mereka kita lihat, kita evaluasi sejauh mana dia program-programnya dia itu bisa sejalan dengan program Presiden. Mbak Valeria, kita itu selalu menilai instansi pemerintah dalam double track. Satu, kita lakukan evaluasi untuk reformasi birokrasi internalnya. Jadi kita melihat bagaimana dia tata kelolanya dari mulai tata kelola internalnya begitu. Track yang kedua dengan RB tematik. Mbak Fahri kan tahu kita punya Presiden itu punya beberapa program utama dari mulai MBG, sekolah rakyat segala macam itu menjadi reformasi birokrasi tematik. Itu kita evaluasi setiap tahun kalau itu. Menurut Ibu bagaimana sejauh ini sudah cukup tepat sasaran nggak sih atau sesuai dengan jalurnya? Nah kalau misalnya saya ambil contoh sekolah rakyat begitu. Sekolah rakyat itu kita membantu Kementerian Sosial bagaimana RB generalnya, reformasi birokrasi tata kelolanya. Tapi untuk RB tematiknya kita memastikan kementerian lembaga itu ikut serta semuanya untuk membantu program tersebut. Jadi masing-masing instansi pemerintah itu harus punya outcome yang bisa di-share gitu. Jadi misalnya Kemenpanik kami tuh bisa memastikan ketika sekolah rakyat itu bisnis prosesnya berjalan di Kementerian Sosial, kita bangun secara kelembagaan sekolah rakyatnya, kemudian Menteri PPA memastikan bahwa itu ramah kepada anak, misalnya kemudian Menteri Pendidikan mempunyai semuanya harus mengarah yang sama menjadi share outcome kami semuanya. Dan ini tentunya baru kita bisa lihat nanti setelah Desember nih. Oh, setelah Desember ini baru bisa dievaluasi. Karena kan kita penilaiannya itu dalam satu tahun gitu. Nah, tetapi isunya yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa kinerja pemerintah itu tidak bisa dilihat dari satu instansi saja, tapi harus dilihat berdasarkan instansi yang beberapa instansi yang bergerak bersama seirama. Itulah inti daripada evaluasi untuk program-program. Jadi semua harus bisa mendukung program utama ya pastinya Bu ya kalau kita bicara ya memang harus dikeroyok bersama-sama. Jadi Presiden kan punya program yang sangat-sangat baik ya dari mulai MBG, perumahan, 3 juta rumah. Itu semuanya harus kolaborasi gitu ya supaya semuanya bergerak sama supaya ini jadi sukses, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Iya, apalagi kalau misalnya sampai ada misalnya ketika kemarin kita ngomongin MBG ya Bu ya, ada hal-hal yang harus dievaluasi itu Menpan RB kira-kira ada rekomendasi atau kontribusi yang bisa diberikan? Iya ada dong, kita kan pertama-tama kan kalau Menpan itu kan nggak kelihatan ya. Kalau orang tuh ngelihat Menpan hanya hasil presiden aja, hasil yang terlihat oleh masyarakat. Tapi sebetulnya Kemenpan RB terlibat hampir di seluruh program presiden. Contohnya misalnya MBG, kita memberikan kita mendesain struktur organisasi untuk MBG supaya dia bisa langsung deliver itu seperti apa. Kita susun struktur organisasi, bisnis proses internalnya seperti apa. Kemudian ekosistem pendukung antar kementeriannya seperti apa. Kita buatkan desainnya gitu. Dan ini sekarang kan ada tim koordinasi percepatan MBG ya. Itu nah kita sampaikan kementerian-kementerian mana yang harus mendukung ekosistem apa yang harus didukung supaya MBG ini berjalan. Karena yang namanya BGN tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kita bantu BGN ini dalam membangun struktur, membangun bisnis prosesnya, pengisian orangnya, kemudian digitalisasinya kita bangun juga ya, arsitektur digitalnya juga kita bantu. Kemudian kita mendesain juga ekosistem dukungan semua kementerian mana saja yang harus mendukung program MBG itu. Nah kalau dilihat dari tugas Ibu kan sebenarnya berarti nggak cuma ngurusin satu kementeriannya Ibu aja nih di Menpan RB ya, tapi ternyata juga harus bisa koordinasi dengan kementerian lain juga kan, karena tugasnya juga harus bisa menata sistem supaya lebih baik, lebih efisien.
Sejauh ini bagaimana Bu respon dari kementerian lain? Mudah tidak sih untuk bisa berkoordinasi atau ada tantangannya tersendiri? Pertama tentunya kita itu kan punya setiap menteri itu alhamdulillah kita punya komitmen yang sama ya. Kita sejalan yang sama karena kita semuanya sering sekali sampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus fokus kepada program-program prioritas Bapak Presiden. Memang tantangannya itu bukan pola berkoordinasinya langsung dengan para menterinya, tetapi ketika delivery-nya. Delivery itu memang ketika kita punya program-program yang memang sedang kita jalankan itu punya maturity daripada kementerian dan lembaga itu berbeda-beda gitu. Jadi sering sekali ada gap, ada memang misalnya ketika satu program dijalankan di satu daerah, tentunya ada daerah yang lebih maju, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya ego sektoral masih terjadi gitu ya, bahwa ini masih punya kewenangan saya. Ini terutama penting itu ketika kita harus melakukan share data, misalnya data exchange segala macam itu masih karena kan Kemenpan-RB tentunya punya tugas untuk membuat transformasi digital gitu ya, itu tantangan terbesar seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu komitmen dari pimpinan. Komitmen pimpinan itu bahwa kita memang harus berjalan seirama itu menjadi sangat-sangat penting. Itu tantangan sih sebenarnya buat tantangannya seperti saya. itu ya Bu. Kalau boleh tanya Ibu, dengan latar belakang Ibu yang sebagai perempuan, kemudian juga orang dalam dari Kemenpan-RB yang dari dulu sudah tahu dan sekarang, kira-kira apa yang menurut Ibu yang akan menjadi kunci keberhasilan untuk bisa tadi menjalankan fungsi koordinasi dengan lebih efektif ya? Karena Ibu juga tadi mengatakan ego sektoral. Seringkali kita mendengar bahwa satu kebijakan itu tidak jadi efektif karena ada ego sektoral dari kementerian masing-masing. Gimana Ibu tanggapannya? Sebenarnya gini Mbak Fahri, saya itu hanya punya cita-cita masyarakat itu melihat birokrasi itu bukan dilihat dari kompleksitas, tetapi dari kemudahan mereka untuk mendapatkan layanan. Itu. Nah oleh karena itu tentunya saya berharap bahwa nanti ke depan ini kita bisa membangun birokrasi yang lebih dekat dengan masyarakat gitu. Sekarang pemerintah itu banyaknya terlalu asik membuat peraturan, membuat pedoman segala macam gitu. Sementara dari masyarakat sendiri tentunya punya harapan tersendiri begitu. Nah, saya berharap tantangan kita harus mengecilkan gap antara pemerintah dengan masyarakat. Itu saya kira yang memang pengalaman saya beberapa kali ya, karena saya memang dari awal mengikuti bagaimana membuat transformasi dan sebagainya. Kalau dulu orang hanya memperhatikan bagaimana masyarakat itu patuh kepada pemerintah, tapi menurut saya sekarang itu harus citizen centris. Jadi bagaimana kita memahami keinginan masyarakat. Jadi filling the gap antara pemerintah juga punya kepentingan untuk melakukan pengaturan, tapi masyarakat juga harus mendapatkan layanan yang lebih baik. Bahkan saya ingin meneruskan apa yang sudah betul-betul saya ingin meneruskan itu karena ini sudah disiapkan sejak saya masih eselon 1 waktu itu bagaimana masyarakat mendapatkan layanan dari mulai lahir sampai meninggal begitu dalam satu genggaman. Itu. Jadi tidak lagi orang datang mau mencari layanan itu ke kementerian mana nih, ke kantor mana nih gitu. Mereka tidak harus jalan kemana-mana, tetapi di dalam satu genggaman. Dan ini akan, insya Allah saya akan terus upayakan untuk intinya bisa terjadi. Biar lebih efisien dan juga transparan ya Bu ya. Karena kan kita tahu karena memang tadi ada latar belakang yang berbeda antara kementerian ini, sehingga mungkin proses bisnisnya juga berbeda gitu ya. Sehingga orang memerlukan transparansi sistem yang bisa lebih dijalani, diterima. Bagaimana memastikan bahwa transparansi ini tetap berjalan dan kemudian juga mungkin aparatnya juga akuntabel? Oke. Pertama untuk masalah transparansi dulu ya. Masalah transparansi ini tentunya saya punya beberapa program tentang transformasi digital. Jadi transformasi digital ini bukan soal aplikasinya, tapi memastikan bahwa ada bisnis proses di dalam setiap program pemerintah. Gitu ya, jelas misalnya bisnis proses ini bisnis proses di dalam kementeriannya sendiri atau bisnis proses kepada masyarakat. Jadi saya untuk transparansi ini sedang mengembangkan yang transformasi digital, bagaimana government to government ini bisa bekerja dulu sebelum masuk ke government to community. Karena kadang-kadang layanan kepada masyarakat ini terjadi karena silo-silonya ini, silo-silo antar kementerian gitu.
Nah, inilah yang sedang kita kembangkan supaya masyarakat bisa lebih jelas ketika dia akan mendapat layanan itu kepada siapa, jadi lebih transparan. Kemudian berikutnya, jadi itu transformasi digital yang akan saya lakukan. Iya, jadi jangan fokus ke kementerian tapi justru tadi melayani dulu Iya, ya, melayani apa yang dulu. dibutuhkan masyarakat itu yang iya. dikeluarkan. Masih Tapi terjadi. tetap ada target tadi dari Presiden Ada. 2029 harus sudah selesai reformasinya gitu ya, supaya tadi lebih Kalau transparan. reformasi birokrasi harus berkelanjutan dong. Berkelanjutan. Ya paling Karena tidak untuk setiap 5 merubah tahun itu sistem. kan ada tantangannya sendiri-sendiri gitu. Oke. Jadi kita harapkan nanti di 2029 ada satu hasil yang signifikan ya Bu dari proses reformasi birokrasi yang jalan selama ini ya. Apalagi kita juga tahu baru-baru ini ada Ibu juga mengeluarkan ada peraturan bahwa kita harus menghindari konflik kepentingan ya Bu ya. Konflik of interest. Nah itu untuk menjaga juga untuk supaya akuntabel juga aparatnya kan Bu ya. Iya. Ya apalagi kita kalau tahu sekarang juga untuk menghindari kasus-kasus seperti korupsi dan lain sebagainya ya. Kita akan bahas nanti ya Bu mengenai langkah-langkah Ibu untuk menghadapi hal-hal seperti ini ke depannya. Tetaplah bersama kami akan kembali di balik layar bersama Valerie Nadania dan Menteri Pan RB Ibu Rini Widiantini. Ya. Anda kembali bersama kami di balik layar bersama Valerie Nadania dan Ibu Menteri Pan RB Ibu Rini Widiantini. Ibu tadi kita tertinggal dialognya mengenai akuntabilitas dan transparansi. Seperti kata-katahui kan sekarang ini banyak kasus di mana ketika masyarakat misalnya untuk mengurus izin tertentu misalnya tidak transparan, kemudian juga jadi sulit karena juga mungkin aparatnya tidak akuntabel, bahkan ada kasus korupsi juga ada, nggak hanya tingkat nasional tapi juga di daerah. Bagaimana dari Kementerian Pan RB menghadapi permasalahan ini? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang menjadi target utama? Iya. Jadi Bapak Presiden sering menyampaikan bahwa birokrasi itu harus berintegritas. Jadi kan birokrasi dikenal sering menyusahkan gitu kan, dikenal bahwa terlalu panjang di dalam layanan dan sebagainya. Nah, dan Presiden juga menginginkan supaya kita bisa membangun birokrasi yang bersih. Nah, oleh karena itu kami bersama-sama dengan KPK tentunya itu ya. Jadi dengan bukan Kemenpan RB saja, tapi kita tentunya berkoordinasi dengan KPK dan akhirnya kita bisa mengeluarkan Kemenpan nomor 7 tentang conflict of interest. Ini akan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dan para ASN di dalam menjalankan tugasnya, begitu ya. Tentunya harapannya itu para pemangku kepentingan itu bisa bebas di dalam ketika mengeluarkan kebijakan itu bebas daripada kepentingan. Dan yang menariknya itu tidak banyak negara punya pengaturan mengenai conflict of interest. Dan ini kan karena baru dikeluarkan, kita baru dalam proses sosialisasi. Nanti ke depannya tentunya kita akan membangun bagaimana pola-pola pengawasan, begitu pola-pola pengawasan terhadap conflict of interest yang mungkin nanti kita akan bekerja sama dengan BPKP misalnya, begitu ya, dengan para inspektur jenderal gitu, para APIP begitu, supaya kita sama-sama menjaga supaya para ASN itu di dalam menjalankan tugasnya itu bebas conflict of interest ya. Okay. Ini apa isi utama dari peraturan ini Bu untuk conflict of interest peraturan ini? Itu jadi kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, membuat kebijakan ketika membuat layanan atau berhubungan dengan orang itu dipastikan bahwa tidak ada kepentingan, konflik kepentingan begitu. Misalnya ya dalam satu contoh misalnya bupati misalnya dia punya agen ada proyek misalnya, itu misalnya saudaranya itu sudah tahu, dia bisa itu nggak boleh berarti sesuai dengan peraturan baru ini nggak boleh ya? Ya, atau misalnya ada orang pajak jadi konsultan pajak, itu udah konflik kepentingan. Orang yang bea cukai jadi konsultan bea cukai misalnya, itu udah boleh seperti itu gitu ya. Tentunya ini kan dikeluarkan karena memang ada banyak
kasuskah sebelumnya sehingga akhirnya timbul aturan seperti ini? Kalau kasus kan memang banyak kasus ya, tetapi menurut saya ini adalah salah satu bagian daripada komitmen kita semuanya bahwa ingin masyarakat itu percaya kepada pemerintah, masyarakat itu percaya kepada birokrasi bahwa semuanya dijalankan dengan baik. Ini yang menarik nih ya Mbak Valeria, ada satu MPP di Badung. Itu MPP-nya besar ya, dia layanannya lebih dari 200 layanan. MPP itu Mall Pelayanan Publik ya? Mall Pelayanan Publik itu. Jadi orang masuk itu, dia harus menandatangani fakta integritas dulu bahwa dia tidak akan ngasih uang ke orang. Jadi itu dimulai dari masyarakatnya. Dan ini mungkin nanti saya akan meminta kepada Mall Pelayanan Publik untuk menanyakan hal yang sama begitu. Jadi begitu masuk ke dalam Mall Pelayanan Publik itu, dia ada anjungannya, sebelum dia mengambil nomor, dia harus mengisi dulu. Jadi nomor antrian tidak akan keluar sebelum dia mengatakan bahwa dia akan melakukan menandatangani fakta integritas untuk tidak, supaya apa? Supaya ini juga tidak ada konflik kepentingan juga seperti itu gitu. Jadi menurut saya ini harus kita dorong terus karena memang kita ingin publik itu percaya bahwa kita memang tulus melayani kepada masyarakat begitu. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di semua ya Bu ya, di semua lini ya. Karena kan kita tentunya berharap ke depannya pasti harus ya bisa semakin meningkat ya kualitas aparatur negara kita. Betul. Apalagi kalau kita bisa bicara di daerah dan di nasional mungkin berbeda latar belakangnya sehingga akhirnya kita berharap ke depannya bisa sama. Apakah ada mungkin Ibu pelatihan atau agar standarisasi tadi kualitas dari aparatur negara di daerah dan di pusat itu bisa sama? Ya, kita kan kebetulan Kemenpan RB itu ada 3 lembaga pemerintah non kementerian yang di bawah koordinasi Kementerian Pan RB, ada BKN untuk kaitannya dengan bagaimana layanan kepegawaian, ada lembaga asisten negara yang memang membantu kita untuk peningkatan kompetensi ASN. Yang terakhir untuk yang ANDRI, Arsip Nasional itu untuk memastikan arsip-arsip untuk kepemerintahan. Nah, yang dibicarakan sama Mbak Valerie itu di lembaga asisten negara. Jadi Kemenpan RB bersama LAN itu kita sudah memperbaiki sistem diklat untuk para ASN yang lebih terpadu gitu ya. Jadi ada namanya Corporate University untuk para ASN. Jadi mereka pembelajarannya itu bukan hanya di kelas, tapi pembelajarannya itu berdasarkan rekognisi juga. Jadi belajarnya itu dengan pengalaman yang sebelumnya, kemudian mereka juga harus berkolaborasi dengan instansi yang lain supaya tadi untuk mengurangi ekosistem tadi. Ego sektoral tadi. Nah, itu bagaimana program-program mereka diberikan pembelajaran harus berinteraksi dengan kementerian dan lembaga yang lain. Kemudian setelah itu kita memberikan kuliah-kuliah dari orang-orang yang memang prominent untuk hal-hal untuk bidang-bidang tersebut. Nah, jadi memang kita perbaiki sistem pelatihannya, termasuk juga kita kembangkan pelatihan-pelatihan yang berbasis IT. Jadi lembaga bisnis negara itu sudah mengembangkan yang nanti akan kita kembangkan di dalam smart atau sistem untuk layanan digital untuk ASN itu. Jadi semacam learning wallet gitu. Learning wallet itu nanti para ASN bisa mengambil pelatihan-pelatihan apa saja yang dibutuhkan seperti itu gitu. Karena ya. Kalau kita berkaca pada situasi saat ini, tentu misalnya perkembangan teknologi, informasi, AI, itu kan tentunya harus dihadapi oleh para ASN ke depannya, Bu. Ya, tidak bisa tidak kan, Bu. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi era ini ke depannya? Ya kita memang harus siap ya. Pertama tentunya kita tahu kalau misalnya teknologi itu biasanya lebih cepat. Tapi adaptasi dari para ASN-nya itu biasanya bukan hanya ASN lah, manusia itu kadang-kadang agak lambat untuk melakukan adaptasi. Jadi kita harus mendorong gitu ya. Makanya pelatihan-pelatihan itu kita dorong untuk bisa mengejar ketertinggalan dari teknologi itu. Jadi kan tentunya karena layanan-layanan pun kita sudah mau kita alihkan kepada layanan yang bersifat digital. Jadi semua sifatnya sekarang ke depannya akan digitalisasi ya? Digitalisasi, ya. Kira-kira apa gebrakan yang terdekat yang akan Ibu lakukan terkait dengan digitalisasi sistem? Saya saat ini sedang membantu Kementerian Sosial untuk membangun Perlinsos ya. Namanya perlindungan sosial. Jadi kita ingin memastikan bahwa semua bantuan sosial di Kementerian Sosial itu tepat sasaran. Jadi kita bantu bisnis prosesnya,
Untuk Kementerian Sosial itu yang dulu kalau memang orang yang mau melakukan bantuan sosial itu ada 7 step, kita bantu menjadi 3 step sekarang layanannya itu. Jadi orang nggak lama gitu sampai dapat bantuan sosial. Nah kemudian bersama-sama dengan Komdiji, bersama-sama dengan BSSN, kita siapkan aplikasinya dan kita sudah uji coba di Banyuwangi. Ya, itu untuk masalah transformasi digital. Ya, itu sudah berjalan dengan baik. Sudah berjalan dengan baik ya. Apa evaluasinya? Apa ditingkatkan ke depannya? Jadi selama 2 minggu itu kita sudah bisa mengumpulkan data sebanyak lebih dari 300.000 data di Banyuwangi itu orang yang memang akan mendapatkan bantuan sosial gitu. Dan nanti kita akan lakukan pemadanan datanya. Pemadanan data apakah memang orang ini eligible atau tidak. Nah setelah itu baru kita lakukan bagaimana cara pembayarannya gitu. Jadi intinya adalah kita terus berkolaborasi dengan instansi pemerintah. Dan berikutnya kita akan melakukan perbaikan-perbaikan di dalam sistem transformasi, bukan hanya transformasi digital juga sistem di dalam layanan kepada masyarakat. Oke. Nah, gitu, kalau tadi Ibu sempat menjelaskan atau mengaitkan dengan program Kemensos ya, bantuan sosial, misalnya bantuan sosial, kita tahu baru-baru ini misalnya ada informasi ada efisiensi yang terjadi dalam artian terselamatkan kurang lebih 100 T gitu untuk bansos karena nggak tepat sasaran gitu ya. Nah dari Kemenpan RB apakah juga merangkum ataupun mengevaluasi terkait hal ini yang tadi Ibu menyebutkan? Ya, itulah salah satu kenapa kita bersama-sama dengan Kemensos untuk supaya orang yang mendapatkan itu betul-betul tepat sasaran. Maka kita siapkan aplikasinya. Aplikasinya itu supaya orang bisa langsung mendaftar. Gitu bahwa dia memang eligible memang dia orang yang tepat sasaran seperti itu. Kalau nanti kita akan padukan datanya dengan dataset yang punyanya BPS, data yang punyanya PLN, kemudian data punya dunianya Dukcapil begitu. Jadi dalam kerangka reformasi birokrasi sebenarnya Mbak Valeria yang dilakukan ini saya sekarang itu ini adalah bagian transformasi digital. Kita sedang membangun yang namanya DPI. DPI itu Digital Public Infrastructure, memastikan yang pertama itu penggunaan digital ID tadi, makanya tadi masyarakat bisa masuk ke dalam sistem tadi itu dengan menggunakan KTP begitu ya. Kemudian yang berikutnya pertukaran data. Nah, jadi ini adalah use case yang sedang kita kembangkan di dalam kebijakan transformasi digital yang kita lakukan. Jadi supaya kita tidak hanya berbicara kebijakan saja, bagaimana kita langsung membantu kementerian agar bisa menjalankan tugasnya, terutama ini khusus untuk bantuan sosial. Tapi banyak hal yang lain kok, ini banyak hal yang lain yang memang kita membantu kementerian dan lembaga untuk transformasi digital. Iya, seperti kita ketahui kan Kementerian Pan RB sekarang mendorong integrasi data layanan publik. Ada Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional SIPPN. Nah, sejauh apa progresnya ini, Bu? Ya, jadi yang terkait dengan masalah sistem informasi layanan, kita kan sekarang sudah punya yang namanya MPP digital. Dan kita akan jadi kita akan mendorong mall pelayanan publik itu untuk membangun atau mengintegrasikan semua layanan ada di daerahnya masing-masing. Nah setelah itu kita bangun sistem informasi pelayanan publik ini untuk tahu layanan-layanan apa saja sebetulnya yang sebetulnya masyarakat sudah atau dapat mereka dapatkan atau masyarakat dapatkan dari pemerintah. Ini yang saya sampaikan bahwa kita ingin membangun sistem pelayanan yang dari mulai lahir sampai mati, sampai meninggalnya terintegrasi semuanya ya. Nah itulah sistem pelayanan yang akan kita bangun. Tapi sekarang masih kita kumpulkan di dalam mall-mall pelayanan publik dulu, karena kan pelayanan itu ada yang punya pemerintah daerah, ada yang punya kabupaten kota, ada yang punya tingkat provinsi, ada yang punya pemerintah pusat. Jadi mereka saya satukan dulu di dalam mall pelayanan publik, jadi ketahuan nih gitu ya layanan-layanan mana saja gitu. Tapi kita sudah membuat karena setiap daerah itu punya layanan yang berbeda-beda begitu. Nanti ke depannya kita ingin bahwa dimanapun masyarakat berada dia bisa mendapatkan layanan, tidak harus mereka ada di dalam satu tempat saja gitu. Berarti, dalam kabupaten. Misalnya saya orang Bandung tapi saya bisa lagi sekedang saya ada di Semarang misalnya,
saya masih bisa dapat layanan seperti itu. Berarti PR utamanya adalah memastikan seluruh instansi publik, tadi Ibu juga mengatakan ada kabupaten, provinsi, kemudian bahkan juga ada nasional, harus sama-sama semua datanya ada di situ dan bisa diakses oleh masyarakat. Bagaimana memastikan semua mau berkolaborasi di situ, Bu? Ya, inilah makanya memang tadi saya bilang pertukaran data itu sebagai tantangan tersendiri gitu. Nah, makanya di dalam transformasi digital kita menggunakan use case-nya itu tadi Perlinsos tadi. Kalau misalnya mereka kasih satu musuh bersama atau masalah bersama, nanti kan tadi masalah Perlinsos tadi BPS nanti mau menyatukan datanya, PLN mau menyatukan datanya, karena kan kita sama-sama untuk memastikan tepat sasaran tadi seperti itu. Nah, kita menggunakan use case saja dulu, karena kalau misalnya kita minta semuanya pertukaran data kan banyak sekali kan program-program pemerintah itu. Jadi kita masukkan ke dalam satu program use case dulu, satu program itu untuk memastikan semuanya pertukaran data. Nanti kita akan buka lagi di mana di program-program yang lainnya gitu. Jadi kita baru satu pendekatan dengan satu program dulu ini. Iya, apalagi kita ketahui misalnya nih ada daerah 3T misalnya Bu, yang mungkin ya bicara data mungkin mereka belum siap, apalagi soalnya bahkan mungkin infrastrukturnya aja nggak siap gitu ya Bu. Nah, ini bagaimana Ibu menyeimbangkan bahwa yang 3T ini bisa setara dengan daerah-daerah yang lainnya? Ya, itu memang kita perlu satu satu kebijakan tersendiri, tetapi kita di komite khusus untuk yang transformasi digital ya Mbak Valerie ya, tentunya kita ingin memastikan dulu infrastrukturnya juga aman dulu ya. Kemudian juga memastikan bahwa sumber daya manusianya juga dia memahami mengenai masalah ini, karena kan paling utama itu tentunya pendekatannya. Yang penting itu kalau misalnya kita digital itu kan tidak harus langsung mereka melaksanakan aplikasi, tapi step by step. Jadi makanya saya untuk yang daerah 3T itu masih memperkenalkan layanan dengan omnichannel, yaitu masih layanan yang jemput bola. Oh, jadi nggak langsung dipaksakan harus digital gitu ya untuk utama untuk jadi belum siap. Yang pertama kita yang bisa tatap muka ya, kemudian untuk yang daerah-daerah terpencil kita lakukan jemput bola. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang sudah lebih maju lagi ya kita dorong untuk lakukan yang tadi MPP digital yang tadi saya sampaikan. Gitu. Kalau yang sudah lebih maju, karena sudah banyak kota-kota yang lebih maju, kita dorong ke sana. Tapi untuk yang 3T tetap kita minta mereka untuk jemput bola. Jadi kebijakan kami itu tentunya inklusif, jadi tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi si mbok-mbok yang atau teteh-teteh atau bibi-bibi atau siapa ya nenek-nenek yang ada di daerah-daerah terpencil atau ya mama-mama yang ada di daerah terpencil itu tentunya pemerintah itu wajib untuk mereka tetap harus mendapatkan lainnya, maka kita dorong untuk Pemda itu melakukan jemput bola. Jadi omnichannel ini tetap kita lakukan. Empat aspek ini, 4 channel ini tetap kita lakukan. Jadi nggak boleh kita langsung daerah 3T itu langsung digitalisasi, karena kita tahu keterbatasannya masalah infrastruktur gitu ya, keterbatasan ASN-nya juga di sana gitu ya. Tentunya dalam hal yang bersamaan pun kita siapkan talenta-talenta digital untuk masing-masing daerah. Gitu. Bisakah Ibu share ke kita dari pengalaman selama ini, apa sebenarnya yang menjadi kunci kalau kita mau berhasil untuk bisa misal meningkatkan kualitas ASN kita ke depannya? Pertama tentunya kita harus memastikan bahwa ada komitmen dari pimpinan bahwa kita akan melakukan kebijakan-kebijakan yang memang pro kepada masyarakat, artinya dekat dengan masyarakat. Kemudian berikutnya dia harus bisa membina para ASN itu atau membina para ASN ini untuk lebih berinovasi ya, berintegritas dan sebagainya. Dan pada saat bersamaan pun kita sudah memperbaiki sistem sistem pembinaan kompetensinya untuk para ASN. Jadi sudah kita perbaiki pola-pola rekrutmennya, kemudian kita perbaiki juga masalah kompetensinya gitu ya. Kemudian sistem merit juga kita perbaiki begitu, sistem layanan juga kita perbaiki, sehingga saya berharap nanti ASN ke depan bisa lebih fokus untuk bisa melayani kepada masyarakat. Oke. Ya. Oke, sekarang kita breakdown Bu ya. Satu misalnya tentang komitmen kepemimpinan itu secara gambaran gitu ya, menurut Ibu seperti apa
kepemimpinan yang baik yang bisa berkomitmen tadi untuk pengembangan ASN ke depannya? Pertama tentunya kan kita itu kan sekarang ada sistem yang kita sudah memperbaiki pola kinerja kinerja untuk para ASN. Jadi bagaimana manajemen kinerja ini bisa dijalankan dengan baik supaya ada dialog kinerja, supaya tahu apa sebenarnya KPI yang akan diharapkan dari para pimpinan ini untuk menjalankan tugas dari Bapak Presiden, begitu ya, atau tugas dari program-program Bapak Presiden. Jadi selain kinerja itu juga kita memberikan si pemimpin itu bisa memberikan kesempatan kepada para ASN itu untuk bisa meningkatkan kompetensinya, untuk bisa lebih kesempatan untuk belajar gitu, karena pada prinsipnya ASN itu adalah long life learning, jadi dia memang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar dengan baik, untuk belajar gitu, pembelajaran itu mungkin. Nah, Ibu bicara mengenai komitmen pemimpin ya. Kita ketahui kan sekarang itu kalau bicara di daerah misalnya, itu kan anggaran kebanyakan hanya untuk gaji pegawai. Nah, bagaimana Ibu bisa memberikan saran kepada para pemimpin daerah ini untuk tetap bisa memberikan kesempatan kepada ASN-nya untuk bisa berinovasi, berkembang dengan kondisi yang terbatas? Sebetulnya kalau masalah anggaran terbatas, hampir semua instansi pemerintah punya masalah. Masalah anggaran ya. Jadi menurut saya sih sebetulnya anggaran tidak boleh menjadikan alasan untuk tidak berinovasi gitu ya, karena memang para ASN itu kan sudah memang disumpah untuk mengabdi dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah tentunya saya sih berharap memang sekarang ini banyak sekali daerah yang jumlah pegawainya itu melebihi, persentasenya sudah melebihi ketentuan, begitu ya. Jadi harus dikurangi berarti? Jadi memang undang-undang HKPD itu terutama yang di daerah itu kan tahun 2027 itu harus dia 30% itu maksimal jumlah pegawainya. Jadi tidak boleh banyak untuk belanja birokrasi itu harus lebih ini ya, jadi pegawai. Jadi memang sudah saatnya para pemimpin daerah itu mulai melakukan pemetaan kembali jabatan-jabatan yang memang sangat-sangat strategis. Kita ketahui memang kita juga sebetulnya sedang melakukan pengkajian jabatan-jabatan apa saja sih yang ada di pemerintah yang sebetulnya sudah mulai dikurangi. Misalnya jabatan administrasi kan kita itu kan kayak kami ya. Ini saya belum berbicara mengenai bagaimana caranya, tapi mungkin kebijakan besarnya ya. Sebetulnya ada jabatan-jabatan yang memang harus zero growth, ada yang harus minus growth, ada yang harus positive growth misalnya. Untuk layanan yang positive growth itu untuk layanan kesehatan, guru mungkin masih bisa diperbanyak. Nah, jadi menurut saya para pemimpin itu harus mulai jeli, para pimpinan daerah itu mana-mana sih sebetulnya yang harus pemetaan jabatan disesuaikan dengan potensi dari masing-masing pemerintah daerahnya sendiri atau instansinya sendiri. Ada daerah yang memang misalnya potensinya itu masalah perikanan misalnya, maka dia harus memperbanyak insinyur perikanan misalnya dibandingkan dengan kompetensi yang lain misalnya sarjana kehutanan, karena memang dia tidak punya hutan, bisa lebih banyak lautnya. Kalau orang kehutanan mungkin sarjana kehutanan. Nah dari sini kalau dia sudah berhasil membuat pemetaan orang-orangnya yang memang dibutuhkan, maka dia lebih mudah untuk mendorong untuk berinovasi gitu ya. Jadi jangan sampai disibukkan untuk bagaimana nih kita tuh jadi kebanyakan pegawai begitu. Kalau dia punya pegawai yang tepat, jadi dia juga bisa memetakan dia punya kompetensi apa yang harus dikembangkan seperti itu. Nah, jadi saya lihat memang ini sudah saatnya kita semua nih para pemimpin itu menemukan lagi jabatan-jabatan apa saja yang memang diperlukan supaya kita mudah gitu ya. Kita mau berinovasi itu sudah kita sesuaikan dengan potensinya, karena tantangan tuh setiap daerah tuh berbeda-beda. Tadi masalah misalnya daerah yang banyaknya hutan, tentunya sudah orang harus memikirkan bagaimana ahli lingkungan misalnya, ahli kehutanan gitu. Jadi jangan banyakin ahli ekonominya misalnya seperti itu gitu kan. Nah ini supaya mereka lebih banyak bisa menjawab tantangan-tantangan sesuai dengan kondisi yang terjadi di lingkungannya dia masing-masing seperti itu. Nah, saya kira itu leadership yang bisa. Nah Ibu, kita tahu kita punya target Indonesia Emas 2045. Dari Kemenpan RB apa target yang ingin dicapai untuk mendukung
terwujudnya generasi emas 2045. Ya. Apakah ada misalnya ciri-ciri khusus ASN yang akan diharapkan bisa terbentuk dari program Kemenpan RB saat ini? Mbak Valeria, Menpan RB kan bukan bicara soal ASN saja. Tapi yang paling penting itu kita berbicara tata kelola. Jadi ASN itu menjadi salah satu bagian daripada yang kita lakukan. Jadi kita punya beberapa program yang akan menjadi fokus ya di tahun berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Pertama, kita ingin melakukan transformasi di aspek tata kelola pemerintahan. Ya, tadinya termasuk masalah digitalisasi, bisnis proses, kelembagaan yang efisien dan lain sebagainya kita. Yang kedua, kita akan melakukan transformasi di bidang ASN tadi untuk sumber daya manusia aparatur. Termasuk tadi yang saya sampaikan, kita perlu memikirkan mana yang harus positif growth, mana yang harus zero growth, mana yang harus minus growth, segala macam. Itu kita harus tahu postur kita itu sebetulnya ASN itu butuh seperti apa. Yang ketiga, tentunya kita ingin mendorong transformasi digital. Transformasi digital itu suatu keharusan. Karena masyarakat itu tentunya ingin mendapatkan layanan yang cepat, mudah, murah, gitu ya, dan transparan gitu. Kemudian yang terakhir, kita ingin mendorong supaya masyarakat mengenai perbaikan layanan kepada masyarakat. Saya masih ingin mendorong 4 layanan tadi yang omnichannel tadi itu, karena tidak semua masyarakat itu melek digital, tidak semua itu orang mudah untuk bergerak. Jadi betul-betul inklusif. Inklusif itu bukan untuk kaum disabilitas saja, tetapi untuk anak-anak yang memang literasinya rendah, untuk orang-orang tua, kan banyak kalau kita juga anak-anak muda yang tidak bisa membaca juga masih banyak. Yang terakhir tentunya saya ingin memastikan terjadinya share outcome yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ini saya ingin ada performance-nya setiap kementerian, setiap program itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dari mulai perencanaan sampai dampaknya kepada masyarakat. Intinya pertama saya ingin supaya terjadi transformasi itu, pertama supaya ada bagaimana cara mendekatkan pemerintah kepada keinginan masyarakat. Yang terakhir adalah bisa memastikan bahwa pemerintah itu betul-betul akuntabel. Jadi memang kita tidak bicara postur masing-masing ASN sebenarnya, karena memang Menpan tugasnya bukan hanya ASN saja. Ya. Jadi isinya tuh seperti itu gitu. Baik. Terima kasih Ibu Rini Widiantini, Ibu Menpan RB. Kita banyak sekali pertanyaan dan semua terjawab. Itu yang membuktikan ya, memang kalau orang dari dalam, dari banyak pengalaman yang selama ini, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa diterapkan ketika Ibu benar-benar menjabat sebagai seorang menteri. Terima kasih sekali lagi Ibu sudah bersama kami pada hari ini. Terima kasih sama-sama. Baik, demikian pemirsa di balik layar bersama Valerina Daniel dan Ibu Rini Widiantini, Menteri Pan RB. Sampai jumpa di edisi selanjutnya di mana kita akan kembali berbincang dengan para pembuat kebijakan. Sampai jumpa.